Plot natin, hakimnya begini, kayak orang bego. Ya, kayak orang bego hakimnya begini. Terus terang saya bilang, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi tergugat. Jangan kalau dia hakimnya suka-sukanya di pengadilan ini. Ya, hakimnya gives out. Getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If sesuai dengan agenda yang disetujui oleh Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung menyetujui agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari tergugat, ya, itu agendanya, pemeriksaan saksi dari tergugat. Namun kemudian si penggugat mohon kepada hakim, belum disetujui. Makanya tadi sidang pertama kami sudah diperiksa saksi kami, ya. Kemudian kami minta waktu untuk mengambil berkas. Karena berkas yang kami bawa hari ini adalah sesuai dengan agenda sidang. Advokat itu sidang adalah sesuai dengan agenda sidang. Ya, karena kalau di warung kopi bisa, ya, di warung kopi bisa agendanya ganti-ganti, ya, bicara warung kopi, tapi ini adalah pengadilan. Di pengadilan itu yang ada adalah agenda sidang. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi tergugat. Kalau ada di luar daripada agenda itu, berarti itu adalah kesewenang-wenangan dari majelis hakim. Ya, oleh sebab itu tadi saya setelah selesai mengambil berkas, saya masuk ke ruangan. Ya, karena saya dengar sidang sudah selesai, saya masuk, saya pelototin tuh hakim. Saya pelototin, hakimnya begini, kayak orang bego. Ya, kayak orang bego hakimnya begini. Terus terang saya bilang, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi tergugat. Jangan kalau dia hakimnya suka-sukanya di pengadilan ini, ya. Hakim ini akan kami laporkan ke KY, kode etik hakim. Ya, ini kode etik hakim, bukan materi kasus. Hakim tidak punya kode etik. Kalau disebutkan agenda sidang pemeriksaan saksi tergugat, harus saksi tergugat. Tidak boleh diganti-ganti dengan agenda lain. Tapi kalau hakim warung kopi, ya, bisa diganti-ganti. Ya. Tapi apakah memang mekanismenya itu bisa seperti itu, Bang? Atau memang dalam artian fleksibel aja lah, Bang? Ini pertama, ini kedua, apa bisa seperti itu sih, Bang? Itu ada undang-undangnya. Ini si Raffi coba jelaskan undang-undang. Itu ada undang-undangnya. Agenda sidang yang sudah diputuskan tidak boleh diganti oleh hakim suka-sukanya. Ini pengadilan, bukan warung kopi. Kalau warung kopi bisa, pemeriksaan saksi tergugat dirubah jadi penggugat. Hanya advokat warung kopi yang mesti terima itu. Kami bukan advokat warung kopi. Ya, undang-undangnya silakan jelaskan. Oke, jadi gini buat teman-teman semua ya. Jelas bahwa negara ini kan negara hukum. Sebagaimana ketentuan yang ada, itu ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di pasal 25 ayat 2. Di situ sudah dijelaskan bahwa peradilan umum yang memeriksa dan mengadili perkara itu tetap tunduk harus pada peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada peraturan Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2022 sebagaimana perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019 itu tentang sistem e-court, yang dimana sistem e-court itu sudah menegaskan bahwa tanggal 15 Maret 2026 itu adalah sidang agenda pembuktian dari tergugat. Jadi selama itu belum dirubah, sampai detik ini belum dirubah, sampai jam 15.03 itu belum ada perubahan mengenai jadwal di sistem e-court. Jadi ketika hakim tiba-tiba memasukkan agenda lain di dalam persidangan ini, ya kami tanda tanya, ini berarti kan hakim ini sudah melampaui kewenangannya dia sebagai seorang hakim. Dan harus perlu diingat teman-teman di sini semua bahwa yang pertama, penggugat dianggap sudah tidak memakai haknya untuk menghadirkan saksi. Karena apa? 2 kali diberi kesempatan sesuai dengan kesepakatan di dalam persidangan ini. 2 kali kesempatan mereka tidak memakai haknya. Maka penggugat dianggap tidak memakai haknya menghadirkan saksi. Lalu tiba-tiba tanggal 15 Maret dia bilang menghadirkan saksi tambahan. Ini lucu. Saksinya siapa dulu yang pertama?
Saksi yang pertama dan keduanya aja nggak ada. Terus tiba-tiba dia mengajukan saksi tambahan. Mana bisa dia dibilang saksi tambahan, sedangkan saksi sebelumnya ini sudah tidak hadir atau dianggap tidak memakai haknya. Ini lucu kan buat kita semua itu. Mungkin ada tambahan, Pak. Iya ya, tadi sudah dijelaskan ya bahwa hari ini adalah agendanya mendengar kesaksian dari pihak tergugat, tidak ada agenda lain. Dalam persidangan bukan hukum acara itu berlaku agenda, berlaku suka-suka kewenangan, itu tidak, tetap berdasarkan agenda. Nah kita sebagai tergugat taat ajas, taat terhadap aturan yang dilakukan. Di mana hari ini kita mengikuti bahwa mendengar keterangan saksi. Nah, hakim kan akan menilai saksi yang dihadirkan tergugat itu seperti apa. Apakah dia masuk pokok materi perkara atau seperti apa. Nah, tadi udah kita sama jelas. Nah, selanjutnya kalau majelis hakim hanya menyatakan bahwa hanya mendengar sepihak dari kesaksian penggugat tanpa hadirnya kuasa atau prinsipal tergugat, lah berarti berdua aja dong mereka antara hakim dengan penggugat. Jadi tergugat itu mendengar apa di situ? Nah, pertimbangan hakim apa sepihak saja didengar nanti? Ini nanti bahaya dalam putusan. Saya takut akan menjadi ketentuan yang senang-menang bahwa tergugat tidak hadir tidak perlu didengar. Tetapi penggugat yang hadir itu didengar, itu bukan pertimbangan dalam keputusan. Pertimbangan yang jelaskan kedua belah pihak prinsipal didengar. Karena hakim bersifat pasif. Dia tidak aktif, tidak bisa seperti persidangan lainnya, pidana, tun dan lain sebagainya. Dia tidak bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar jernih hati hakim itu mendengarkan. Kalau memang ada hambatan untuk melaksanakan, minggu depan masih ada waktu kok mendengarkan saksi tambahan. Tapi sudah habis ya, saksi sudah habis, saksi tambahan silakan. Pihak tergugat tidak keberatan sama sekali terhadap saksi dari pihak penggugat, tidak. Tapi jangan sewenang-wenang tanpa hadirnya tergugat. Kita hadir kok di sini. Saat ini Rilis Plus kan live ya, kita hadir. Hanya waktu aja, ya kan skor, bukan menentukan sidang pertama ketok palu. Skor sidang itu mencabut skor, ya dilanjutkan. Kalau belum hadir, ya tunggu dulu. Sampai kapan itu batasnya, itu dibuka skor, tutup lagi, nanti sidang dilanjutkan. Nah, itu saya pikir hakim itu ya harus paham lah beracara seperti itu. Bang, jadi ini saya tambahkan ya, sidang yang mereka lakukan tanpa kehadiran kami kuasa tergugat, ini adalah sidang jong. Ini jong. Kenapa saya katakan ini sidangnya jong? Karena sidang yang mereka lakukan tanpa kehadiran kami itu tidak ada dalam agenda sidang. Agenda sidang itu resmi di pengadilan sampai diketahui oleh Mahkamah Agung. Jadi sidang yang mereka lakukan tanpa kehadiran kami tadi itu tidak ada di agenda pengadilan, tidak diketahui Mahkamah Agung. Jadi hakim itu telah bertindak melampaui batas. Kami sudah katakan tadi, kalau memang saksi penggugat akan didatangkan ke persidangan, silakan dilakukan agendanya, dibuat agenda. Sidang minggu depan adalah saksi dari. Jangan ada sidang tanpa agenda. Ya, itu sudah melawan Mahkamah Agung. Ini hakim nggak tahu ini hakim benaran apa bukan. Ya, dan kalau dia hakim benaran itu sudah melanggar kode etik, kami akan lapor ini ke tingkat yang lebih tinggi. Membuat sidang tanpa agenda. Ya, warung kopi bisa, sidang tanpa agenda bisa di warung kopi, di pengadilan nggak bisa. Kalau sudah diketok palu, sidang hari ini adalah saksi tergugat, itulah yang betul. Ya, di luar daripada ketok palu tidak ada agenda lain. Jangan ditambah-tambah. Ya, jangan karena hakim dia merasa lebih hebat daripada undang-undang, tidak bisa. Hakim harus patuh kepada undang-undang. Ya. Ada lagi pertanyaannya, Pak? Berarti hari ini seharusnya keterangan saksi tergugat hadir ya? Tadi pagi sudah lakukan. Ini yang saya katakan tadi bahwa ini adalah kedelai menjadi tempe. Pagi kedelai, siangnya tempe. Jadi sidang kedelai tadi pagi sudah jalan. Yang kami sidang tidak datang ini adalah sidang tempe. Ya, ini sidang tempe. Itu seperti saya katakan, pagi delay, siang tempe. Ini tempe, sidang tempe. Artinya abang tahu gak sih kalau sidang itu diskor dan abang harusnya hadir di situ bang, dan itu tidak jadi bangku kosong bang? Tadi dikatakan skor itu kan kami yang minta dari awal. Karena berkas yang kami bawa adalah saksi untuk tergugat, itu agenda. Ya. Karena mereka memaksakan agenda untuk saksinya mereka, maka kami ngambil berkas dulu. Kami minta waktu. Ngambil berkas kan Jakarta macet. Ya kasih waktu dong ngambil berkas. Kami ambil berkas, kami kembali, mereka sudah selesai sidang.
Hah? Kita Maka- hadir jam maka 15 lewat jam 15 5 kurang. menit. Tapi saya ketemu hakimnya Ya, kok. jam 13. Hakimnya juga begini, garang bego. Hah? Karena dia memang sidang tanpa agenda. Ya, kami minta tunggu ngambil berkas, tidak mau ditunggu. Hakim apaan begitu? Adil dong, kasih hak. Sana senang wenang, nambah-nambah saksi yang nggak jelas, kami ngambil berkas, ditinggal. Hah? Gila kan hakim begini? Ya, kita akan lapor nih ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya ada miskomunikasi ya atau gimana sih bang? Ya untuk agenda bang, harusnya ada Bukan miskomunikasi. Hakim memaksakan kehendak melampaui kewenangan. Untuk memeriksa saksi Di pengadilan manapun kalian pergi ke Mahkamah Agung nanya, sidang adalah sesuai agenda. Tidak bisa dilawan. Ada di HP saya ini agendanya, ada jelas tertulis. Ya, agendanya di record ada agendanya. Jadi jangan coba-coba sekali-sekali sidang tanpa agenda. Ya, ini pengadilan Konor Kopi. Ya, jadi jangan diganti-ganti sidang jadwalnya ya. Oke siap. Kalau enggak usah pakai jadwal sidang sekalian, suka-suka ayo. Ya. Suka-suka kita ayo, tanpa usah sebut agenda. Buat apa ada agenda kalau tidak dipakai? Sekalian aja tanpa agenda. Ya tak? Apalagi Bang, kemarin kabarnya abang membuat sayembara ya? Bang? Sayembara. Gimana tuh bang? Artinya untuk Oh. pihak kuasa hukum Nikita Mirzani. oh enggak, kalau masalah sayembara mungkin kesempatan lain aja. Ya. Tapi apa sih Bang? Iya, apa sih, alasannya kenapa melakukan alasan itu? Apa alasan? Nanti ada kesempatan lain kali ini. Artinya itu ya. kan udah ke publish ke publik bang. So, kita Ya, khusus untuk sesi sidang ini ini aja. dulu, ya. Nah, kita khusus sidang ini dulu. Ya. Artinya abang juga merespon ketika adanya terkait apa yang disayembarakan bang. Nanti kita luarin aja dulu ya. Oke. Bang, Siap. artinya agenda nanti ke depannya minggu depan apa Bang? Agendanya udah nggak jelas. Nanti kita lihat ekor lah, nggak jelas ini maka agendanya udah suka-suka. Rekor yang menentukan Ah, nanti. jadi mungkin juga kalau melihat kondisi sidang begini tanpa agenda, kami juga mungkin minggu depan tanpa agenda juga. Kalau hakim menolak minggu depan sidang tanpa agenda, jangan macam-macam. Ini tanpa agenda, kami juga boleh dong sidang tanpa agenda. Kita anggap aja warung kopi, ya. Kita anggap aja warung kopi. Kalau usah pakai agenda. When the ground gives out, getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I